Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita pada subuh ini yang pertama surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-61. Yang kedua nanti surat An-Nisa, halaman 215. Surat ke-10 Yunus ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'n wa ma tatlu minhu min Qur'an ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Wa ma takunu fi sya'an, dan tidaklah engkau ya Muhammad takunu, engkau berada fi sya'an, dalam suatu sya'an, suatu urusan. Wa ma tatlu minhu, dan tidak pula lah tatlu, engkau membaca, minhu, daripadanya Al-Quran itu, min Quran. Wala ta'maluna min amal, dan tidak pula kalian, hai orang mukmin, ta'malu, melakukan suatu amal, min amalin, illa kunna alaikum syuhuda, illa melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melakukan itu tufiduna fi wa ma ya'zubu ar rabbika, dan tidaklah ya'zubu, hilang lenyap, daripada Tuhanmu, min mithqal dzarrah, walaupun seberat zarah, baik di bumi wala fis sama, begitu juga di langit. Wala asghara min dzalika, dan tidaklah sesuatu yang asghar, yang lebih kecil daripada itu, wala akbar, dan tidak pula yang lebih besar daripada itu, illa melainkan semuanya itu fi kitabim mubin, tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Kira-kira demikian terjemah lebih kurang. Kajian kita dalam pertemuan yang lalu mengingatkan saja, ketika itu kita dasarkan kepada surat An-Nisa kalau tidak salah, bahwa tidak satu perbuatan amalan pun yang tidak tercatat, yang tidak tertulis oleh malaikat, di samping memang Allah Maha Tahu segala-gala. Lalu nanti akan ditimbang di hari akhirat. Dengan timbang itulah diketahui, bukan oleh Allah, tapi oleh kita yang beramal, berapa bobot, berapa nilai kadar, ukuran amalan itu. Yang kedua, tidak satu pun yang akan dizalimi, dicurangi. Karena tidak ada gunanya Allah berbuat zalim, curang, menipu, itu kerja manusia.
Allah ghani, Allah maha kaya, tidak butuh, tidak berhajat kepada apa dan siapapun juga. Kemudian terakhir, untuk itu jangan kita menganggap apapun yang kita kerjakan hilang begitu saja. Dia tercatat, tertulis. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini sekadar menyebut kaji lama, lebih seminit kurang 2 menit menjemput. Nah, pada subuh ini kita lanjutkan kajian kita itu. Pertama telah kita baca tadi ayat, mula-mula terarah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umatnya, yakni wa ma takunu. Wa ma dan tidaklah takunu adalah engkau berada fi dalam suatu sya'an di sebelah sini urusan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perkara apapun, urusan apapun, masalah apapun, dan dalam keadaan apapun, di mana dan kapanpun juga, engkau ya Muhammad takunu fi sya'an wa ma tatlu, dan tidak pula lah tatlu engkau membaca, minhu daripadanya Quran, walaupun satu huruf atau satu ayat. Wala ta'maluna, ini terarah kepada kita umatnya. Dan tidak pula lah ta'maluna, kalian melakukan, memperbuat, mengerjakan, mengamalkan min amalin, daripada suatu amalan, walaupun sedikit, secuil, remeh, illa melainkan kunna, adalah kami alaikum, atas kamu itu syuhuda, menjadi saksi. Idh tufiduna fi, ketika kalian menunaikan, melaksanakan, melakukannya. Kita pahami sedikit itu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah, salah satu nama Allah adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid. Orang terjemahkan bahasa kita, syahid itu menyaksikan. Menyaksikan itu berarti hadir, ada, melihat, mendengar, mengetahui, namanya syahid. Tidak dikatakan seseorang itu syahid kalau dia tidak hadir di situ. Kalau dia tidak melihat atau mendengar, mengetahui apa-apa yang dikatakan atau yang disebut dia sebagai saksi. Itu secara bahasa syahid namanya. Allah Subhanahu wa taala, dia adalah syahid. Bahkan dijadikan sumpah, wa syahidin wa masyhuda, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Tidak ada suatu yang ada dalam semesta ini yang luput, yang terlewatkan, terabaikan, walaupun secuil daripada persaksian Allah. Karena Allah itu ala kulli syai'in syahid, bi kulli syai'in syahid, atas segala sesuatunya menyaksikan. Kalau kaji yang lampau, bahwa segala amalan kita pasti ditimbang, itu kan bukan berarti untuk Allah.
Bagi Allah dia tidak butuh kepada timbangan. Dia mengetahui semua, menyaksikan semua, mengawasi semua, melihat semua, mendengar semua. Faedahnya untuk kita manusia, supaya kita manusia mengetahui bobot kadar amalan kita. Kemudian yang kedua, ma takunu fi, tidaklah engkau takunu fi, berada pada, di dalam suatu hal, suatu keadaan, suatu urusan. Ini menunjukkan urusan apapun, hal apapun, masalah apapun, problem apapun yang sedang kita hadapi, dan dimanapun ketika itu kita berada, Allah menyaksikan. Walaupun tidak ada satupun yang melihat, mendengar, berada di situ, tapi Allah pasti menyaksikan. Begitu juga di sini, ketika kita membaca Al-Quran, kalau di sini kan terarah kepada Nabi juga nih. Wa ma taqra'u min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca satu ayat daripada Al-Quran atau satu huruf. Ada tidak ada orang, didengar atau tidak, dilihat atau tidak, dimonitor atau tidak, Allah menyaksikannya. Di malam hari kita bangun sendirian, orang tidur, diam-diam saja, Allah menyaksikannya. Nah, bagi orang yang mengerti ini, dia tidak perlu berkuar-kuar, bersorak-sorak melakukan suatu amal. Kalau memang itu dilakukan karena Allah, Allah menyaksikan. Tidak perlu orang tahu. Bahkan ada seseorang yang bekerja, berbuat, beramal, yang tidak tahu pasangannya. Suami istri tidak tahu apa yang dikerjakan suami atau yang dikerjakan istri dalam beramal, diam-diam. Karena bisa jadi seorang istri tidak ingin suaminya tahu, dia ingin betul-betul hanya Allah saja yang tahu. Atau sebaliknya, seorang suami diam-diam bekerja, berbuat, melakukan sesuatu tanpa tahu istrinya, tanpa tahu bapaknya, ibunya, atau anaknya, atau keluarganya. Dia ingin diam-diam saja, karena dia yakin semuanya pasti disaksikan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian kita, ini umum nih, wala ta'maluna, dan tidaklah ta'maluna kamu, kita umatnya, ta'maluna kamu atau kalian, ta'mal mengerjakan, min amal, suatu amal. Min amal maknanya suatu amal, walaupun amalan itu sedikit, baik atau buruk, termasuk amalan hati malahan. Karena amalan bagi dua, amalan hati, amalan anggota. Namanya amalul qalbi, amal jawari. Amalan hati bersyukur, ridha, tawakal, ikhlas, raja, dan lain-lain amalan hati. Itu amalan hati. Kalau amalan anggota, apa yang dilakukan oleh anggota? Illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami semuanya menyaksikan. Nah, di sini ada kunna. Adalah kami, berkami-kami Allah. Pertama itu menunjukkan kebesaran, li ta'zim. Sehingga Allah berkata kami, bukan berarti banyak. Yang kedua juga mengisyaratkan ada yang lain ikut menyaksikan.
minimal malaikat pencatat yang menulis. Bahkan walaupun kita ketika itu sendirian kata kita, Allah menyaksikan, tapi ada yang lain. Tidak malaikat. Bisa ada juga ada makhluk lain seperti jin. Bahkan benda mati yang ada di sekitar kita juga ikut saksi. Karena bumi juga namanya syahidah, bumi penyaksi. Dalam tafsiran surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari saat ketika itu bumi menceritakan hal ihwal keadaannya. Atadruna, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan akhbarnya? Bumi menceritakan hal ihwal keadaannya. Kata sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kata beliau, bumi menjadi saksi. Apapun yang dilakukan orang, makhluk manusia di atas punggungnya. Persaksiannya adalah si A berbuat ini di tempat ini di waktu ini. Berarti sekarang kita disaksikan oleh bumi. Di situ pula hikmahnya. Ketika kita berbuat kebaikan, perbanyak tempat, supaya banyak saksi. Sehingga kita juga dapat hikmah, berpindah salat. Dari posisi tempat salat wajib ke salat sunat, memperbanyak saksi. Berlainan jalan ke Jumat dan ke salat hari raya. Jalan pergi, jalan pulang, berbeda di tempuh Nabi, memperbanyak saksi. Seorang guru, seorang muallim yang pulang pergi mengajar, alam yang ada sekelilingnya juga saksi. Itu dalam hadis. Menjadi saksi pulang perginya. Selalu burung-burung, serangga-serangga, hewan-hewan, pohon-pohon, batu-batu yang dilewatinya menjadi saksi. Ini kalau kita ke situ berpikir ketika kita beramal, bersemangat kita beramal. Tapi kalau kita beramal maunya supaya ditonton, dilihat, diketahui orang dan supaya viral, lemah semangat kita beramal kalau kita sendirian. Maka beramallah. Lakukanlah apa saja yang bisa engkau lakukan selagi baik. Karena banyak yang menyaksikan. Di samping Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Terlalu banyak yang akan jadi saksi. Ketika Rasulullah memanggil seseorang, lalu menasihati, nampaknya engkau suka memencil, bersunyi diri di lereng-lereng, di lembah-lembah untuk mengamalkan ternakmu. Ya, katanya. Nah, apabila masuk waktu salat, azan sajalah. Saya tidak bacakan teks hadisnya, azan sajalah. Sebab apa dan siapapun yang mendengarkan azanmu, dia akan jadi saksi. Di tengah-tengah padang gembalaan, di lereng-lereng gunung, di lereng bukit, engkau sendirian, azan sajalah. Banyak yang akan menyahutnya. Dan juga banyak akan jadi saksi. Untuk itu, sambungan kaji yang lampau ini, semuanya tercatat dan semuanya akan ditimbang. Dan wa ma ya'zubu ya'zubu maknanya gaib, hilang, lenyap. Namanya ya'zubu. Gaib, hilang, lenyap. Jadi wa ma ya'zubu, dan tidaklah gaib, hilang, lenyap daripada ilmu pengetahuan Tuhanmu, ya Muhammad.
walaupun itu misqal. Kalau kaji kita kemarin kan misal khardal, seberat khardal. Masih ingat barangkali? Khardal diterjemahkan orang bahasa kita biji sawi atau biji bayam. Kalau di sini mim mithqali dzarrah. Banyak pemahaman ulama kita, tapi intinya sama, bahwa dzarrah itu adalah ukuran terkecil. Ada yang memahami kabut yang nampak di celah-celah cahaya, nampak kabut. Ketika matahari masuk rumah, lalu ada liang atau lubang, nampak kabut, itu zarrah namanya. Bahkan ada juga yang menerjemahkan dengan atom, itu yang terkecil. Ada juga yang mengatakan debu, macam-macam lah. Yang penting sekecil apapun itu yang penting. Sekecil apapun ukurannya, beratnya. Wa ma ya'zubu, tidaklah dia lenyap, hilang, gaib daripada ilmu atau pengetahuan Tuhanmu ya Muhammad. An rabbika min mithqali dzarrah. Di bumi ka dia fil ardi, dan tidak pula dia luput daripada pengetahuan ilmu Tuhanmu di langit, dimanapun di langit, sekecil apapun dia. Bahkan wala asghar, bahkan sesuatu yang asghar, lebih kecil daripada zarrah, dan tidak pula yang lebih kecil. Jadi la dan tidak pula asghar, lebih kecil min zalika. Min zalika, dari itu apa? Itu miskal, seberat zarah. Ya. Min zalika daripada itu. Itunya kemana? Min miskal. Kalau ada yang lebih kecil daripada zarah, ma ya'zubu an rabbika, tidak hilang, tidak lenyap daripada Tuhanmu ya Muhammad. Wala akbar, dan tidak pula yang lebih besar. Itu sudah jelas ini. Illa, melainkan semuanya itu sudah tercatat fi kitabim mubin, sudah tertulis semua-muanya. Dengan begini, kalau kita lebih arahkan kepada amalan, kita kutiplah suatu kata bijak daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ulama tabi'in yang tersohor. Silakan baca riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri, luar biasa beliau. Tabi'in generasi setelah sahabat. Sering kata-kata beliau kadang-kadang disalahpahami oleh orang dengan hadis Nabi, karena kata-kata beliau menyerupai hadis Nabi. Itu Al-Hasan Al-Basri. Bagi siapa yang rajin membaca, mempelajari nasihat-nasihat ulama di kitab-kitab mereka, salah satunya Al-Hasan Al-Basri. Nasihat beliau, untaian kata-kata beliau begitu luar biasa, sampai orang mengiranya hadis. Karena terhilhami oleh Al-Quran dan hadis. Di samping kealiman beliau dan ilmu langsung yang Allah berikan kepada beliau. Beliau berkata, if'alil khaira, lakukan, perbuatlah kebajikan. If'alil khair, mahma bagaimanapun jua,
istasghartahu, engkau menganggap memandangnya kecil. Ya. Bahasa kita, sekecil apapun menurut pandanganmu, kalau baik lakukan saja. Walaupun sesuatu yang remeh, secuil, ya teman, istasghartahu, engkau memandangnya remeh, kecil, tidak berarti. Kalau baik, if'al, kerjakan, lakukan. Fala tadri, karena engkau tidak tahu, fala tadri ayya hasanatin, kebaikan apa atau perbuatan baik apa yang engkau lakukan itu, tudkhilukal jannah, yang akan memasukkan engkau ke surga. Engkau tidak tahu. Ya, cara Allah memasukkan hambanya ke surga kita tidak tahu. Allah mempunyai rahmat. Rahmatnya itu mendahului kemarahannya dalam hadis Muslim. Allah mengasih rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki, dia sukai. Jika dia suka, dia senang kepada seorang hambanya, dicurahkan rahmatnya kepada hamba itu, lalu dimasukkannya ke surganya. Seperti seseorang yang mencampakkan, membuangkan, yang mengganggu di jalan, dimasukkanlah ke surga. Ini populer hadisnya nih. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha fi zari tariq kanat tu'zin nas. Hadis riwayat Imam Muslim 1914. Hadis riwayat Muslim 1914. Aku lihat, kata Nabi, aku lihat di mana Allah memperlihatkan kepadaku seseorang yang mondar-mandir hilir mudik di surga, menikmati keindahan surga, hanya lantaran satu batang kayu, satu pohon yang dia potong, lalu disingkirkannya daripada jalan tempat orang lalu lalang, karena dia merasa kasihan. Ini bisa mengganggu orang yang lewat, rasa kasihan. Karena dia mengingat nanti ada yang lewat, ada yang akan lalu, nanti tertusuk atau terjatuh atau segala macam, disingkirkannya dari jalan. Allah rahmati dia dengan perbuatannya itu, masuk surga dia. Untuk itu, lakukanlah kebaikan itu. If'alil khair. Mahma, bagaimanapun dia kebaikan itu, lalu engkau pandang kecil, cuil, remeh, lakukan saja. Ikhlaslah. Dan lakukan dengan sepenuh hati. Jangan ingin foto. Kadang-kadang kita suka foto ini, sedikit dipoto, apapun laku kita sedikit foto. Bukan salah dan kita tidak boleh menyalahkan, tapi sekali-sekali cobalah kita melakukan kebaikan tanpa dipoto, tanpa diposting. Kenapa? Ya, cobalah begitu. Karena zaman sekarang kan zaman mencukia gigi, saya post orang ini. Kan ada syahidnya. Dan tidak perlu orang tahu, cukup Allah tahu. Jadi if'alil khaira mama istasghartahu. Bagaimanapun engkau pandang remeh, perbuat salah. Masalahnya fala tadri, engkau tidak tahu. Fala tadri, engkau tidak tahu kan? Ayya hasanatin, kebaikan apa yang akan dapat mengantarkan engkau tudkhilukal jannah, akan mengantarkan engkau masuk surga, yang Allah beri rahmat.
karena engkau berbuat itu. Kata dalam yang populer kan irhamu man fil ard. Ya kasihi sajalah yang di bumi ini. Nanti yang di langit akan mengasihimu. Ada satu lagi, hadisnya agak sedikit panjang, tapi kita ambil yang pentingnya saja. Kata sahabat menjawab, mengatakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran." Rasulullah, apakah bagi kita juga dapat ganjaran, dapat pahala, dapat balasan ketika kita berlaku baik kepada bahaim, binatang-binatang? Apakah kita kasih makan, kita kasih minum, kita selamatkan dia, kita tolong binatang yang terjepit atau yang berenang di air segala macam kita bantu, atau kita yang berkendaraan kita hentikan kendaraan kita karena ada yang lewat binatang, misalnya seperti itu. Ini kisahnya ada seseorang yang memberi minum anjing. Ini kisahnya ada sekian versi riwayat. Intinya ada yang mengatakan itu perempuan lacur, ada yang mengatakan itu laki-laki. Hadisnya di sahih. Intinya adalah dia memberi minum anjing yang sangat kehausan luar biasa di daerah padang pasir, berkeliling-keliling berputar-putar di sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya. Anjing kalau kepanasan dia membuka mulutnya, menjulurkan lidah, apalagi kehausan. Hampir-hampir saja anjing itu mati. Lalu si wanita lacur atau laki-laki ini mengambil sepatunya, masuk ke sumur, dibawa air yang ada di sepatu kulit itu dengan giginya, tangannya menggepek ke atas, dikasih sama anjing. Itu karena kasihan sama anjing. Karena dia kasihan sama anjing, ya, yang menciptakan anjing Allah pun kasihan sama dia. Jadi irhamu man fil ard. Kasihilah yang di bumi ini, cintailah di bumi ini, nanti yang di langit akan mengasihimu. Allah beri dia rahmat, Allah syukur kepada makhluk manusia itu dengan diampunkan dosanya, hanya mengasihi. Tapi jangan sembarang dipakai pula ini. Karena Pak dulu pakai anjing Pak, tidak ke situ pengen kok. Kondisinya pelajari, sangatnya pelajari. Ini terjadi dulu di kalangan Israel. Ada seekor anjing yang sangat haus luar biasa, hampir kawasan itu membunuhnya. Sehingga lidahnya dijulurkannya ke tanah-tanah yang basah. Mana rasa tanah basah mau dijilat. Nampak bagi seseorang. Itu intinya. Kasihan dia, iba dia melihat anjing menderita, lalu dia turun ke sumur. Kita tahu sumur dalam, tidak ada pembawa ke atas, dibawa dengan gigi ke atas. Yang kita ambil apa? Jangan dianggap itu amalan yang sia-sia. Walaupun tidak ada yang mengemerakan. Tidak ada yang pasti. Tapi ada yang melihat kan? Ada saksinya kan? Allah syahid. Malaikat mencatat. Anjing itu kan juga nanti jadi saksi. Saya agak suka melihat animal ini. Binatang itu juga pandai terima kasih. Saya pernah lihat suatu dokumenter ya. Bagaimana ikan paus berterima kasih kepada manusia yang menyelamatkannya karena dia terjaring oleh jaring para nelayan. Setelah dia lama terjaring, ada nelayan yang memutuskan jaring lama sekali. Paus itu dengan caranya dia berterima kasih. Dengan caranya dia berterima kasih. Mengepakkan mondar mandir dekat nelayan itu, dikepak-kepakkan sayap.
Kemudian pergi lagi. Contoh-contoh kecil. Terlalu banyak contoh-contoh. Hewan berterima kasih kepada manusia yang telah menolongnya. Jadi rasa kasih itu ada pada binatang adalah sanda. Itu kan pantulan, cerminan kasih Allah. Allah memiliki 100 rahmat. Ditahannya 99, satu rahmat diturunkannya ke dunia. Di antara bentuk rahmat yang Allah turunkan, seekor binatang. Binatang besar, binatang buas, mengangkat kakinya daripada anak supaya anaknya jangan terpincak. Itu cerminan rahmat yang Allah turunkan. Sekarang ada rahmat itu di hati kita. Kasih sayang itu. Tiba kita melihat hewan yang kelaparan, kehausan, terdorong hati kita untuk ngasihnya minum, ngasih makan. Ini dia. Bukan memelihara binatang maksudnya. Ada orang seenak aja buang kucing, tendangnya kucing. Lakaknya kucing. Atau koncat apa? Kodok. Lemparnya. Itu yang tanya sahabat. Wa inna lana fil bahaim ajran. Apakah kita juga akan memperoleh suatu ajr, suatu ganjaran, suatu pahala, balasan? Fil bahaim. Kalau kita berbuat baik kepada hewan-hewan ini, binatang-binatang ini, kata Rasulullah menjawab, faqal na'am. Iya. Iya, kebaikan itu kan bukan hanya kepada manusia. Tentu sebaliknya kezaliman itu bukan hanya juga kepada manusia. Naam. Fi kulli dhati kabidin rabatin ajrun. Istilahnya menyayang semua makhluk hidup, itu bisa lagi tanya. Apapun makhluk hidupnya. Karena digambarkan yang punya hati yang basah, ya. Limpa yang basah itu kan makhluk hidup. Semua makhluk hidup, apa dan siapapun makhluk hidup itu, kita berbuat baik, kita menyayanginya, kita mengasihinya, atau mengasihinya makan, atau minum, atau membantunya, ajrun, ada ganjarannya. Oleh sebab itu, if'alil khaira, perbuatlah kebaikan. La ya'zubu ar-rabbika, ma ya'zubu, tidak akan luput daripada perhatian Tuhanmu. Walaupun itu lebih kecil daripada zarrah, semuanya tercatat dan tertulis bahwa pahalanya sekian, ganjarannya sekian. Jangan cemas. Kalau berbuat baik karena Allah, untuk Allah, jangan cemas, pasti diberi balasan. Karena Allah itu asy-syakur. Syakurun. Allah itu syakur, maha mensyukuri. Apa yang dikatakan syakur? Allah membalasi, memberikan ganjaran lantaran rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya, walaupun amalan itu kecil, remeh, enteng, tidak seberapa, tapi karena dia syakur, dia syukuri amalan itu, dilipat gandakannya ganjaran, hanya lantaran menjingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Sebab orang yang menyingkirkan itu terbayang di kepala, di benaknya, ini bisa menyakiti orang, bisa tu'zin nas, bisa nanti membuat orang sakit atau terjatuh dan segala macam. Hibah dia kasih, rasa hibah itu kan Allah juga yang berikan. Allah syukuri. Hibah pula Allah untuk masukkannya ke neraka, dimasuknya ke surga. Karena dia sudah hibah. Hibah itu kan misalnya saya nak ibu. Latihlah diri kita supaya jangan kasar. Rawatlah hati kita supaya dia suka, senang berbuat baik. Jangan hampir-hampir. Kalau kaji saya pergi jadi pungkang. Kaji saya yang menjadi pungkang, yang rambah, jadi ratuhai. Ngadu nanti kepada Allah. Nabi Sulaiman saja tersenyum melihat seekor semut berpitua mengomandoi anak buahnya. Oi, masuk sarang kalian.
Sulaiman kalau lewat je tentaranya, tahunya kalian terinjak, betul? Kan tabassam, senyum Sulaiman. Senyum Sulaiman melihat semut. Semut deh. Nanti diinjak-injak tentara Sulaiman kalian masuk ke kandang sarang. Jadi manusia kan tak tahu jalan. Kita manusia aku kadang-kadang onggak-onggak saya berjalan tahan kata pijak, tahan kata taruang, tahan kata duduk calik-calik lima kata duduk, calik-calik lima kaki kali pijak. Orang Minang pandai itu. Tahu duri nangka bancucuk dahanan kami pun. Orang Minang santai-santai yang salah. Jadi orang Minang lah aku nak percaya santai orang Minang. Tahu di duri nangka bancucuk jadi berjalan hati. Rantian injak dek patah. Halu patah tiga dia. Kan hebat. Halu patah tiga. Rantian injak nak patah. Santiang hati-hati. Ini intinya yang kaji tadi, la tahqiran. Jangan sekali-kali kalian menganggap enteng remeh minal ma'ruf daripada perbuatan baik itu syai'an sedikit pun jangan. Hadis riwayat Imam Abu Daud 4084, jangan. Yang panah ente. Terlalu banyak kebaikan berserak-serakan yang luput daripada perhatian kita. Berserak-serak kebaikan kalau kita ingin berbuat baik. Sepanjang jalan ada saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Ada saja kalau kita ingin berbuat baik. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 215. Apapun perbuatan yang baik kamu lakukan, Allah mengetahui. Beruntunglah orang yang meyakini bahwa Allah mengetahui, Allah menyaksikan apapun yang dilakukannya. Dia tidak butuh kepada pengetahuan orang. Kalau orang tahu, dipuji orang, itu namanya ganjaran baik yang disegerakan. Kita berbuat baik, melakukan satu hal yang berguna, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan kita untuk orang lain. Cuma ada orang tahu, lalu ditulisnya suatu tulisan atau dibuatnya suatu konten chattingan, disebarluaskannya, itu namanya bisyarah, kabar gembira yang didahulukan. Kabar gembira yang ditakjilkan, didulukan sesungguhnya. Karena dia bukan mencari, dia bukan ingin itu. Cuman Allah ingin mengasih kabar gembira kepada dia untuk lebih memotivasinya. Hanya orang saja yang mengatakan begini, dia tidak ada motivasi itu. Terima itu. Namanya bisyarah. Kabar gembira yang ditakjilkan, disegerakan di dunia. Tidak masalah. Yang masalah, setiap apapun yang kita lakukan, kita ingin diketahui orang. Ada pula di balik itu. Ini bukan hanya udang di balik batu, ini ikan paus di balik kerikil ni kan. Itu ayat. Nah, dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 40, mari kita lihat sebentar saja. An-Nisa surat keempat, sedikit saja, agak 2 minit. Ayat ke-40, auzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 85. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat zarah. Jika kamu berbuat baik, benar-benar berbuat baik, dan Allah itu pandang baik, karena tidak semua perbuatan baik kita baik menurut Allah kan. Allah tidak akan menzalimi, itu Allah tidak akan menyia-nyiakan balasannya, bahkan melipat gandakan. Sa'yukum mashkura. Nanti ada usaha kamu yang Allah syukuri dengan cara dilipat gandakan ganjaran, kan ada mashkura.
Dalam surat Ad-Dahri ketemu juga mashkura. Dalam surat Isra nanti ketemu juga hal yang sama. Wa in taku hasanatan, dan jika adalah yang sebesar zarah itu hasanah, kebajikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya, adha'afan katsira, melipat gandakannya dan melipat gandakannya sangat banyak. Dan Allah akan akan memberikan dari min ladunhu, langsung daripada sisinya, ganjarannya sangat besar, walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah, bisa jadi ganjarannya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Kenapa? Ya, Allah itu mashkura. Amalanmu, perbuatanmu disyukuri Allah. Kadang tak tahu orang masa kita yang berbuat. Biarlah, karena kunna syuhuda tadi. Kami menyaksikan. Catatan kita di pagi hari ini adalah jangan sampai kita kesempatan berbuat baik kita sia-siakan. Sambil lalu saja, banyak yang mesti. Ada kain orang jatuh, ada sendal orang tercempak, ada pintu pagar orang nanti terbuka, kita tutup. Jangan laporkan pula, kadang-kadang orang itu tidak terima kasih. Pintu terbuka, pintu pagar terbuka, kalau yang tutup, tidak apa-apa, biasalah. Boleh, banyak. Anaknya itu kah, doa memela buah. Biasalah nak mati lah nyonya. Banyak nak. Awak baik-baik ke anaknya. Ilan tahu tu banyak, biarlah nak mati nyo. Sama saya apa nyonya. Payah aku. Jadi bukan, tidak boleh. Tapi jadikan amal baik itu untuk terkabulnya doa. Berdoa aja, tapi tidak ketika itu. Ya Allah, mu pernah baik-baik. Mu pernah beramal saleh. Yang menurut ambo ikhlas. Kalau mau ikhlas, ya Allah, kabulkan doa ambo. Seperti orang terkurung dalam gua hati orang. Tapi jangan ketika itu. Jangan ketika mata naik aku. Ya Allah, mu pernah sianu mengaji kabul. Ambo buat ente talua. Tetalu tomai. Tatungku itu tetelantang. Ikhlas, itu ikhlas, masalah. Jadikan amal saleh kita sebagai wasilah. Tapi yang telah kita buat, jangan kau buat. Kau buat kau kecewa kan? Gitu, kira begitu. Lah, alasan tu. Deh. Sama enggak, api itu anaknya tu. Kalau pendapat ambo, baik saja baik-baik tu. Jangan ada harapan di balik itu. Harapan kita cuma Allah rida, Allah kasih ganjaran. Tidak akan luput daripada ganjaran Allah. Pasti tahu Allah. Istilahnya al-jaza' min jinsil amal. Pasti orang baik-baik balasannya baik. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu bantu, Allah akan bantu. Jika kamu menolong, Allah akan tolong. Jika kamu lapangkan, Allah akan lapangkan, dan seterusnya. Kapan saja. Nanti ketika kita tak sapi, tak ambil, tak bangkalai, ya Allah, kamu pernah melapang orang doa apa? Penggunaan senjata itu. Dan ketika baik-baik, kalau mengamal-ngamal minta palu akan ada. Kadang-kadang bancam tu Allah. Kalau tidak di sana penyakit anak mau ke poso, ke macam Allah. Itu namanya nazar makruh. Innama istakhraju minal bakhil. Keluarnya daripada orang sempili. Kabar amal bahasa dulu. Kalau lulus anak mau membantu kembali siku. Kalau tidak lulus bah? Kan. Indah ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kan untuk dirimu juga.
Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Wa ma taf'alu min khair, apapun kebaikan yang lakukan Allah mengetahui. Jadi setelah kita berbuat, nanti pergunakan itu sebagai wasilah, senjata. Nah, itulah orang nanti kurang digo. Nanti kurang. Itu dalilnya. Lah, dia banyak tanyanya baik-baik saya banyak-banyak. Sekian kajian, mudah-mudahan nambah dan kita semua termasuk orang yang suka berbuat baik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat. Makin banyak perbuatan baik kita, kau orang banyak makin bagus. Jangan hanya berbuat baik untuk individu. Muhsin itu untuk orang lain. Muhsin untuk orang lain. Nah, sekian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.